Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh-solihah? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat ya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan dan diberi kelimpahan rezeki. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya anak-anak, ini sudah memasuki semester 1 yang bagian akhir, dan kita akan menyelesaikan tema 3, subtema 3, yaitu tentang perubahan wujud benda, melanjutkan pada video sebelumnya. Pada video sebelumnya kita sudah berbicara tentang perubahan wujud benda, yaitu benda yang mencair. Masih ingat peristiwa benda mencair itu seperti apa, nak? Iya, ketika ada benda-benda padat yang ketika dipanaskan berubah menjadi cairan, itu disebut dengan mencair. Contohnya apa? Contohnya adalah es batu yang dibiarkan di tempat panas, maka nanti lama-lama esnya akan berubah menjadi air. Kemudian ada coklat, dipanaskan, nanti coklatnya akan meleleh gitu ya. Nah, lelehannya itu kan cair bentuknya, maka disebut peristiwa mencair. Kemudian ada juga dari peristiwa es krim. Es krim yang dibiarkan lama tidak segera dimakan itu juga akan mencair. Seperti itu ya. Masih ingat? Kalau kalian misalnya lupa, silakan dibuka lagi pada video sebelumnya. Ya, sekarang kita akan lanjutkan perubahan-perubahan wujud benda yang berikut ini. Ada membeku, ada menguap, ada mengembun, ada menyublim. Itu ya. Seperti apa contohnya? Kita lihat seperti ini, nak. Ya, peristiwanya adalah peristiwa pembuatan es krim. Ada yang pernah membantu ibunya membuat es krim di rumah? Iya, alhamdulillah kalau sudah pernah ya. Kalau belum, mungkin kalian bisa membisiki ayah atau bunda. Bunda, tolong buatin es krim. Aku mau percobaan perubahan wujud benda, gitu ya. Bareng-bareng sama bunda di rumah. Tapi kalau misalnya bunda tidak sempat atau sedang repot, ya tidak usah marah, tidak usah nangis. Kita nikmati aja, oke? Yuk, bagi yang belum sempat membuat atau yang belum pernah membuat es krim, di sini ada ulasan tentang alat dan bahan yang diperlukan. Ini sederhana saja. Sebenarnya kalau kita bisa tatap muka di sekolah, ini kita bisa praktekkan di sekolah bersama-sama ya. Tetapi qadarullah, karena pandemi belum berakhir, sedianya kita akan masuk tatap muka tapi belum bisa. Oke. Tapi kita senantiasa berdoa semoga Allah melindungi kita semua dari wabah ini. Oke. Apa saja alat dan bahan untuk membuat es krim? Ini ada 2 buah kantong plastik dengan perekat. Jadi plastik yang kalau kita menyebutnya plastik klip gitu ya, plastik klip. Tapi ini yang agak besar. Kemudian satu lagi yang berbeda ukuran. Yang satu berukuran besar, yang satu lagi berukuran sedang. Kemudian handuk kecil atau sarung tangan agar kita tidak kedinginan ketika memegang es. Kemudian 300 ml krim susu atau santan. Jadi boleh susu segar, boleh krim segar, boleh juga susu, boleh juga santan gitu ya. Tapi yang lebih sehat biasanya kita pakai susu. Kalau pakai santan, kadang-kadang di tenggorokan itu terasa agak serak-serak seperti itu. Oke, lanjutnya adalah 2 sendok makan gula pasir. Kemudian 6 sendok makan garam. Garam batu ini maksudnya adalah garam grosok, nak. Garam yang biasa dipakai ayah bundamu untuk memberi minum hewan ternak. Biasanya kalau yang punya sapi, itu pagi-pagi ayah bundanya sudah
memanaskan air kemudian memasukkan garam ke sana. Kalau kambing biasanya tidak perlu dipanaskan airnya, hanya cukup dilarutkan di dalam air saja gitu ya. Nah, kemudian ini ada 6 sendok makan garam batu sudah. Kemudian ada 2 mangkok es batu berbentuk dadu. Jadi es batunya yang berbentuk dadu yang kecil-kecil itu. Boleh juga pakai es kristal. Kalau misalnya adanya adalah batu yang bongkahan atau yang besar es batunya, maka harus dipotong-potong dulu, dipukul-pukul dulu biar pecah. Oke? Lanjut ya. Nah, ini caranya membuat es krim. Yang pertama, pada pada plastik zipper yang pertama ini dimasukkan susu atau santan segar dan gulanya. Kemudian dimasukkan potongan es batu dan garam itu ke kantong plastik yang berukuran lebih besar. Gitu ya. Jadi yang sedang tadi dimasuki susu dan atau santan dan gula. Kemudian yang plastik zipper yang besar itu diisi es batu dan garam. Kemudian untuk yang plastik sedang tadi ditutup sangat rapat. Lalu dimasukkan ke dalam kantong plastik yang besar. Jadi yang sedang dimasukkan ke dalam kantong plastik atau plastik zipper yang besar. Kemudian dikocok-kocok, dipijat-pijat kantong plastiknya selama 10 menit. Kemudian handuk atau sarung tangan itu kita bisa pakai ketika tangan kita merasa kedinginan. Karena itu esnya banyak kan biasanya tangan kita menjadi pirut-pirut beku gitu ya. Nah, untuk menghindari hal itu maka kita bisa menaruh handuk atau sarung tangan di luar plastik ketika kita sedang memijit-mijit plastiknya. Nah, dari situ ternyata gumpalan-gumpalan susu tadi, susu atau santan tadi ternyata menjadi gumpalan-gumpalan yang akhirnya menjadi agak padat. Gitu ya, menjadi agak padat. Nah, kalau sudah agak padat maka bisa dibuka, diambil kemudian ditaruh ke dalam mangkok saji. Es krimnya sudah jadi, es krim sederhana siap dinikmati. Ini memang prinsip dasar pembuatan es krim seperti itu, tapi biasanya banyak sekali campuran-campurannya atau toppingnya atau warna-warnanya dan sebagainya. Tapi prinsip dasarnya seperti itu. Nah, kamu telah mempraktikkan cara membuat es krim begitu, maka tulislah di bukumu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut. Apa wujud susu atau santan di awal pembuatan es krim? Jadi kamu bisa memperhatikan susu ketika sebelum jadi es krim itu wujudnya apa? Cair, padat atau gas gitu ya. Kemudian apa wujud susu atau santan di akhir pembuatan es krim? Tadi di akhir susunya sudah berwujud apa? Masih seperti di awal apa enggak gitu ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Sebutkan perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan es krim. Jadi ternyata di sana tadi nak ada perubahan wujud yang terjadi. Santan ketika di awal itu bentuknya berbeda dengan atau wujudnya berbeda dengan ketika sudah di akhir pembuatan es krim. Nah, perubahan wujudnya itu perubahan wujud apa? Coba kamu tuliskan, kamu pikirkan ya. Kemudian, mengapa kita membutuhkan es batu pada pembuatan es krim? Ya. Kemudian, apa fungsi garam untuk pembuatan es krim? Kenapa kok dikasih garam? Apa es krimnya harus menjadi asin seperti itu? Padahal sudah dikasih gula, kenapa masih harus dikasih garam? Coba nanti diskusikan sama bundamu ya. Nah, setelah itu kamu ada pertanyaan begini. Pernahkah kamu menyimpan air dalam plastik di lemari pembeku? Lemari pembeku itu maksudnya adalah freezer atau lemari es. Apa yang akan terjadi dalam beberapa jam? Ternyata air yang kita masukkan ke dalam freezer tadi akan mengalami perubahan wujud. Perubahan wujudnya adalah dari cairan yang semula hanya air biasa, kemudian menjadi padatan. Ini yang di sini ini masih air, kemudian dimasukkan ke dalam freezer. Kemudian setelah beberapa jam itu menjadi
seperti ini, padatan ya, menjadi kotak-kotak. Ternyata perubahan wujud dari cair menjadi padat tersebut disebut sebagai peristiwa membeku. Jadi air ketika didinginkan dalam freezer, jadi peristiwanya didinginkan dalam freezer, itu akan berubah menjadi padat. Nah, cair menjadi padat tadi disebut membeku. Apa yang terjadi kalau misalnya kita membuatnya dalam bentuk plastik yang diikat, bukan dalam bentuk kotak-kotak seperti ini? Sama saja, nanti juga akan menjadi padatan. Hanya saja bedanya adalah ketika plastiknya dibuka atau ikatan plastiknya dibuka, maka tidak akan tumpah. Kalau bentuknya masih air maka akan tumpah, tapi kalau sudah menjadi es atau sudah menjadi padat tidak akan tumpah. Nah, wujud air berubah menjadi padat atau cair berubah menjadi padat, itu disebut apa nak tadi? Membeku. Bisa difahami nggih? Iya. Oke. Kemudian kemana perginya air? Nah, ini yang suka bantu-bantu di rumah ini pasti tahu ini. Kalau kita pernah mencuci baju kemudian menjemur, semula ada tetes-tetes air yang jatuh ke lantai atau ke halaman. Nah, ternyata lama-kelamaan kalau terus-terusan tidak hujan, ada sinar matahari, lama-kelamaan baju kita itu akan kering. Tetes-tetes airnya akan hilang. Apa yang terjadi, nak? Wah, ternyata baju yang kita jemur di bawah terik sinar matahari itu lama-lama akan mengering. Karena air dalam baju itu akan hilang terkena panas matahari. Tetapi sebenarnya airnya itu tidak benar-benar hilang. Hilangnya hanya hilang dari baju, tetapi tidak kemudian hilang dari muka bumi ini, melainkan berubah wujud. Wujudnya berubah apa? Wujudnya dari cair yang menempel pada baju itu menjadi uap. Jadi terbang menjadi uap, masih berada di sekitar bajunya tadi, tapi wujudnya sudah tidak air, melainkan uap. Nah, uap itu wujudnya apa, nak? Wujudnya gas, gitu ya. Jadi, pada peristiwa mengeringkan baju itu ada perubahan wujud dari cair menjadi apa? Menjadi gas. Jadi, dari cair menjadi gas. Perubahan wujud dari cair menjadi gas itu disebut apa? Disebut menguap. Jadi ceritanya airnya tadi menghilang itu karena apa? Karena menguap. Menguapnya karena dipanaskan di bawah sinar matahari. Paham sampai di sini nggih? Jadi kalau yang di depan tadi membeku karena didinginkan, kalau di sini menguap karena dipanaskan. Kemudian kita lanjut. Pernahkah kalian melihat titik-titik air di daun ketika pagi hari? Seperti ini. Pernah melihat ya? Iya, namanya itu adalah embun. Namanya adalah embun. Ternyata di situ ada perubahan wujud dari gas yang semula uap air menjadi cair atau bintik-bintik air. Jadi ceritanya begini. Di sekitar kita itu banyak sekali uap air, nak. Termasuk tadi dari peristiwa baju yang dikeringkan tadi. Uap air itu kalau dia bersentuhan dengan benda-benda yang dingin atau suhunya rendah, maka akan berubah menjadi bintik-bintik air atau titik-titik air seperti ini. Ya. Jadi uap air ketika dia mengalami kedinginan atau suhu yang lebih dingin, maka akan menjadi titik-titik air atau embun. Sesuai dengan namanya, jadi kalau perubahan wujud dari uap air itu gas menjadi bintik-bintik air itu adalah cair, maka disebut
mengembun. Apa tadi nak mengembun? Mengembun adalah perubahan wujud dari gas menjadi cair. Oke, yuk kita lanjut lagi. Peristiwa titik-titik air pada luar gelas yang diisi es itu ternyata juga sama. Peristiwanya adalah peristiwa mengembun. Ada peristiwa lagi yang terjadi pada mobil ketika dikendarai pada saat hujan. Maka di kaca bagian dalam itu akan ada titik-titik air. Kalau misalnya kalian beri coretan seperti ini maka akan membekas. Nah, itu terjadi karena ada peristiwa pengembunan. Di sekitar mobil kita tadi ada uap air, kemudian karena hujan kan dingin suhunya nak. Karena dingin maka uap airnya akan menjadi titik-titik atau bintik-bintik air. Sama, ini juga pada es teh yang ditaruh di dalam gelas, itu di luar gelas itu ada udara atau uap, gitu ya, ada uap. Nah, karena bersentuhan dengan benda yang dingin, yaitu gelasnya tadi, maka akan ada embun di luar kaca gelas ini. Jadi bedakan dengan peristiwa yang kemarin nak. Di slide sebelumnya atau di video sebelumnya kan kita bicara masalah es batu yang dimasukkan ke dalam gelas, nanti lama-lama akan mencair seperti itu ya, akan menjadi air. Nah, titik-titik air yang berada di luar gelas itu bukan karena air yang berada di dalam itu tembus keluar, bukan. Ya, peristiwanya sudah beda lagi. Kalau yang di dalam gelas itu terjadi peristiwa apa? Es batu menjadi air, yaitu peristiwa mencair. Tapi kalau titik-titik air yang berada di luar gelas ini tadi adalah peristiwa mengembun, yaitu dari uap air di sekitar gelas, dari uap air itu menyentuh dinginnya gelas, maka akan terbentuk titik-titik air. Bisa difahami ya? Jadi di sini ada dua peristiwa perubahan wujud. Kalau mengembun itu titik-titik airnya yang berada di luar ini. Oke, paham? Ya, sip. Lanjut. Bacalah bacaan berikut. Pernahkah kamu melihat atau menggunakan kapur barus? Nanti kalian bisa baca sambil lengkapnya ya. Tapi ini ceritanya adalah pada baju yang berada di lemari diberi kapur barus. Kapur barusnya besar karena baru beli. Tapi lama-kelamaan ternyata kapur barus itu akan mengecil. Mengecil sampai pada suatu saat kapur barusnya itu hilang, tidak ada. Nah, apakah kapur barusnya itu bim hilang gitu ya dari muka bumi? Ternyata tidak. Sama peristiwanya seperti ketika air tadi di baju kemudian lama-lama kering, lama-lama tidak ada, itu sebenarnya juga tidak menghilang begitu saja. Tetapi ada perubahan apa? Wujud. Nah, sekarang ceritanya perubahan wujudnya beda lagi. Kapur barus itu bendanya benda apa nak? Padat ya, atos padat gitu ya. Kemudian dia hilang gitu ya, hilang. Itu sebenarnya masih ada di sekitar kita. Di sekitar kita dalam bentuk uap gitu ya, dalam bentuk uap. Bentuknya uap atau bisa disebut gas gitu ya. Nah, peristiwa perubahan wujudnya berarti dari padat kapur barus berubah menjadi gas. Padat menjadi gas. Nah, nama peristiwanya itu disebut sebagai peristiwa menyublim. Apa nak? Menyublim. Jadi perubahan wujud dari padat menjadi gas itu disebut menyublim. Sini gambarannya. Jadi pada peristiwa kapur barus hilang dari lemari itu ada peristiwa perubahan
wujud. Perubahan wujudnya terjadi dari padat menjadi gas. Nah, peristiwanya disebut sebagai menyublim. Bisa dipahami? Oke, ya. Nah, karena kalian sudah lengkap mempelajari tentang perubahan wujud, maka nanti kalian berlatih untuk menjodohkan atau memasangkan dari perubahan-perubahan wujud di sini dicocokkan dengan itu adalah perubahan wujud dari apa ke apa. Misalnya saja mencair. Mencair itu perubahan wujud dari apa ke apa? Dari padat ke cair. Kita cari yuk, dari padat menjadi cair. Berarti di sini ya nanti garisnya begini. Gitu ya. Untuk membeku, menguap, mengembun dan menyublim, silakan dicari pasangannya masing-masing. Bisa difahami? Oke, silahkan berlatih di rumah. Itu yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dan kita diberi keridhaan oleh Allah untuk semakin bersyukur bahwa alam kita itu luar biasa indahnya. Alam kita itu luar biasa peristiwanya yang semuanya diciptakan Allah untuk kebaikan manusia di bumi. Wabillahi taufiq wal hidayah, warida wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.